Pertanyaan Mas Dedi, apa mau diperjelas? Ya. Mas Dedi mau diperjelas? Tadi diulang lagi. Nah, kalau mau diperjelas. Ini kan jadi panjang. Kita mau ditambah nggak? Oh ini dulu ntar nambah. Menyinggung tentang perubahan Update atau istilah update dalam beribadah supaya memiliki nilai yang baik. Apa pedoman yang kita pakai untuk hal tersebut? Pedoman yang dipakai untuk supaya kita bisa berubah dalam ibadah kita kepada Allah. Ya, perubahan itu manusia pada dasarnya harus selalu mengadakan perubahan. Karena kalau nggak ada perubahan nggak ada peningkatan. Nah, perubahan dalam ibadah dalam arti kualitas. Kalau tadinya cuma ibadah hanya kulit-kulitnya aja, rubah dong mulai sekarang jangan kulit-kulitnya aja, rohaniannya. Sekarang ya pahami semua apa yang kita lakukan itu, dihayati dengan penuh penghayatan dan pendalaman. Jangan pokoknya dari dulunya jadi kayak robot. Jangan kayak robot lah. Kan kita bisa merasakan sendiri. Sekarang masih kayak robot apa manusia ada kesadaran dalam melakukan apapun. Perubahan itu yang harus dilakukan dan harus terus berusaha melatih diri untuk berubah. Kalau kita nggak ada upaya itu ya nggak berubah. Nah, kapan kita mau menentukan perubahan? Itu diri kita sendiri. Nah, perlu diskusi banyak-banyak. Saya harus berubah. Kalau tadinya cuman hanya melakukan batas kulit-kulitnya aja, lain-lainnya aja. Sekarang saya tak lebih menjiwai dalam. Saya lebih fokus dalam ibadah saya. Saya berusaha memahami setiap apa yang saya ucapkan. Saya menyadari setiap apa yang saya lakukan. Tidak ikut-ikutan. Dilarang ikut-ikutan itu. Coba tolong lihat surat Al-Isra itu ayat 36. Ada larangan keras Pak untuk ikut-ikutan itu. Apalagi ngikutin kebanyakan orang, itu udah Pak Polri sampai ya. Ikut-ikutan juga. Al-Isra surat 18. Al-Isra ayat 36. Ayat 36. Benar Pak? Gak boleh kita melakukan sesuatu tanpa pengetahuan, tanpa kesadaran. Bahkan latak robo sholah bantu sukaro. Jangan dekati sholat kalau kamu lagi keadaan mabuk. Mana batasan mabuknya orang sholat? Kata tak lamu mata kulun sampai kamu ngerti apa yang kamu ucapkan. Kita sadar dan kita ucapkan kita ngerti nggak sih? Iya. Kita gaya-gaya cari surat baru lu ngerti nggak? Cuma menggaya-gaya tok, cuma surat apa coba? Dan di rumah jamaah enak, ria apa tidak? Ria. Aduh, masa ria Pak? Untuk riaknya ada peluang lebih besar. Apa dikira keren ini? Kaji dulu, dipahami, didalami dulu, ditadaburi dulu. Mantap, baru itu baru berkualitas. Itulah untuk apa? Tahapan untuk perubahan. Kalau kita nggak ada menetapkan kapan harus berubah, ya nggak berubah. Ulat itu berusaha menentukan untuk berubah, langsung dia membungkus diri. Nggak peduli dia dengan lingkungan. Dia ulat itu, tapi berubah kan? Bisa terbang dia. Kita kalah. Apa dua itu? Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Wala takfu malai salah kabeh ilmun. Inna sam'a wa basara wal fuada. Ulai kakana ahli mas'ula. Kamu jangan ikut-ikutan yang kamu tidak tahu. Kamu nggak tahu melakukan. Pendengaranmu, penglihatanmu, hati nuranimu diminta tanggung jawab nanti.
Itu kenapa ya yang mendorong kita. Kita harus berubah, jangan saya melakukan sesuatu tanpa pengetahuan. Mengenai wajibnya Ngaji. ngaji. Ngaji itu cuma ngapal-ngapalan. Pak, satu ayat yang sampai pahami kemudian saya amalkan itu jauh lebih utama daripada apal 30 juz tanpa ngerti apa-apa. Terserah mau sepakat apa enggak. Itu satu kenyataan itu jauh lebih baik daripada 1.000.000 pernyataan. Tapi kenapa kita lebih condong cenderung senang mendengarkan yang cuma pernyataan-pernyataan tanpa ada kenyataan? Kenapa saya cenderung dengan apa yang saya alami yang sudah nyata? Ini nyata-nyata kok kamu nggak sadar. Kok kamu berubah untuk sadar? Masih seneng aja ngeluhum dengerin cerita orang. Kapan kamu mengalaminya? Paham? Itu makanya ada toriko. Jalanin. Jangan di teori terus. Jangan membuat pernyataan terus. Ya Allah yang maha itu tidak butuh pernyataan-pernyataan macam-macam. Enggak perlu huruf, enggak perlu kata, enggak perlu bahasa. Dia maha kok. Betulnya. Itu yang terpenting. Misi kenabian itu. Gimana membawa umat ini berjalan tetap berada di jalan lurus menuju Allah supaya dia kenal Allah, bisa mendekat pada Allah, bisa merasakan dan menyadari kehadirannya Tuhan. Kira-kira kalau saya pengen merasakan gede, saya jauh, bisa apa tidak? Ya. Satu-satunya saya harus mendekat atau kudanya didekatkan kepada saya. Bagaimana sama mau merasakan kehadiran Tuhan, menyadari sama aja jauh dari Tuhan. Ucapanmu hampa. Allah lebih hampa, nggak pernah kenal Allah, nggak pernah. Kesadaran tentang Tuhan nggak ada. Nah, perubahan itu yang harus dilakukan di dalam ibadah. Nanti ada asarnya dalam muamalah. Tetap ada hubungannya syariat atau rekod marifat kita. Satu ikatan. Itu penunjang. Baru kita bisa terbang kalau pakai sayap. Berubah nanti pakai sayap. Sayap kupu-kupu. Tadinya ngerayap. Pengen cepat terbang. Ya contoh kalau mau berubah. Ya, kita harus pegang layar itu malam ketetapan, tentukan malam ketetapan. Mulai hari ini malam ini saya harus berubah. Berubah apa? Kesadaran yang meningkat. Karena kesadaran yang meningkat itulah hidangan dari langit untuk berhari raya. Caranya apa? Janji. Dan penuhi janji itu. Saya janji bulan ini, saya harus berubah. Ya kan? Yang tadinya suka nyutrut aja, ngajar nyutrut, ngerjain apa aja nyutrut, sedino aja nyutrut peng 10. Nanti setelah Idul Fitri, saya nyutrutnya 9. Lumayan meningkat 1. Karena kalau kesah banget, nggak ada legowonya belas. Kok Ramadan ini kemarin suka sehari 10 kali ngomel-ngomel. Nanti setelah Idul Fitri, saya harus berubah. Kualitas saya harus naik. Nanti kalau kemarin 10 kali sehari marah-marah, nanti setelah Idul Fitri 9. Lumayan kan? Lumayan apa tidak? Lumayan, ada perubahan. Tapi lambat Pak, belum merangkang jalannya. Lu jalannya merangkang gimana mau cepet? Terbang. Nabi Muhammad terbang kok. Naik buruk. Nabi Sulaiman pakai burung hudhud. Hah?
Orang Sunda pakai manuk dadali. Nah, coba manuk dadali gimana coba? Nyanyi manuk dadali. Saat ngapung ngukur. Nah, dia yang ngerti, maknanya juga dia ngerti. Saat manggung luhur jauh ke awan-awan. Nah, kamu memang bisa. Makanya buruk itu gambarannya kuda itu zaman dulu adalah salah satu kendaraan yang paling tepat dibandingkan unta. Nanti pakai perang, nanti di Quran ada surat Al-Adiyat. Ya kan? Ya. Tidak mungkin binatang-binatang itu digunakan nama judul surat kalau enggak untuk manfaatnya kita. Kuda. Kendalikan kuda. Ya, kata Imam Ghazali, an-nafsu kal faros. Nafsu itu diibaratkan seperti kuda. Kuda itu kalau kamu manja-manjakan, mati diinjek-injek kuda kita. Ayo coba, minum ngejar weh. Pingkal Kuda sampai ikutin terus apa maunya. Capek lelahnya karuan, jaran ganjil jelek. Mantap aja dia. Harus apa? Jinakkan dia, kendalikan. Dia bisa menjadi sarana transportasi yang cepat untuk segera menyampaikan kamu pada tujuan yang ditempuh. Iya Pak, tapi kan dia di darat. Tapi ini kalau nembus 7 lapis langit, Pak, kan hidangannya di atas langit ya, dari langit kan. Kalau nembus 7 lapis langit, ya miber. Makanya buruk itu walaupun binatang seperti kuda, ada sayapnya. Halo? Iya. Itu kan kuda terbang, lah. Iya. Zaman yang tahu kan kuda terbang yang ada kan di material. Kuda terbang pahamnya itu, bendera tukang cat. Paham nggak? Kuda terbang. Dan itu harus manusia. Lembus ke Sidratul Muntaha harus manusia, bukan unsur kudanya. Makanya kudanya kepalanya manusia, dari sini ke sini manusia, ke sini kuda. Jadi manusia itu cuma sekali ke sini sebetulnya. Pak Yoto itu manusia itu cuma dari dada ke sono podo karo jaran jane. Ayo ngapadane tetep Sini binatang semua. betul enggak? Bawah binatang semua. Makanya yang ada hanya mata, telinga, hati. Ini menungso. Nah itu wis gak kanggo sembayango. Isine mung urusan meteng karo iki. Ya sadar. Betul. Harus dirubah kesadaran itu. Oke ya. Terus bagaimana supaya kuat perjalanannya nanjak? Harus ditundang dengan kaki 4. Ya, kaki 4 itu harus pakai syariat, pakai torekot, pakai makrifat, pakai hati. Cepet. Tapi jangan ngerayap. Udah, dan tadinya 10 tinggal 9. Lama. Mungkin masih pakai gaya begitu. Pakai saya. Cepat. Jangan lemot, merangkang lemot kan. Kayak sikil dari Melayu malah merangkang. Paling ngesot malah nggak tekan-tekan. Keburu bos, bosen. Waduh, kurang apa saya dari begini, lalu ngesot caranya. Oh repot no. Mak repati. Ya hakikati. Berapa Pak? Itu perlu perubahan apa tidak? Itu akan berubah dalam seluruh segi kehidupan dunia akhirat. Ya kan sama, besok kita lebaran ini. Amalin doa dengan Quran ada Rasulullah anjurkan dia. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awalina wa akhirina. Wa ayatan minka warzuqna wa anta khairul rasikin. Melimpah rezeki dengan cepat. Membus 7 langit. Jadi sampean bisa beridul fitri itu setelah
bisa menerima hidangan dari langit. Kalau enggak, mungkin sampai berhari raya, mungkin sampai berlebaran, tapi tidak beridul fitri. Besok semua punya peluang untuk berlebaran dan berhari raya, tapi belum tentu beridul fitri. Allahumma turunkanlah kepada kami maidatan minas sama, hidangan dari langit, bukan ke tempat sayur, bukan dodol sama oli, itu mah doli. Jadi dolil karena ambil bilangnya Lukman ya dolil. Doli. Ya. Diwaso. Ya kan? Langit. Harus nembus 7 lapis langit. Untuk apa hidangan itu? Aku mana yang kau jadikan untuk kami hidangan hari raya li awalina, untuk saya yang awal ini, wa akhirina sama orang-orang yang di belakang saya yang generasi terakhir, dari generasi awal yang bersama saya sampai generasi akhir menjadi hari raya setelah dapat hidangan dari langit. Harus nembus 7 lapisan itu. Kita harus berubah, jangan gemet ini terus berubah. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, 7 sampai sidrul muntaha. Perubahan apa? Lalu bentuknya apa? Itu hidangan dari langit, kesadaran yang meningkat. Makanya Syawal setelah Ramadan, peningkatan. Jangan gitu-gitu aja dari tahun ke tahun. Sementara perjalanan hidup ini update. Lalu ada perubahan dari waktu ke waktu. Saya dulu berubah banyak ini. Gigi saya dulu penuh nih. Ya? Kesadaran. Paham? Masih nggak paham juga? Paham sekali. Hah? Tinggal dicoba. Paham sekali? Paham Kali doang. Paham sekali. Jadi besok udah nggak paham lagi. Sekali aja pahamnya. sekali. Paham banget. Paham banget. Nah, ya, ayo silakan yang lain kalau mau nambahin itu Pak. Mau nambahin? Iya. Mau nambahin Mas Jadi Iya. tadi Pak Yai. Yang dimaksud hidangan dari langit itu yang kemarin dijelaskan ada 5 itu Pak Yai ya. Yang hidangan dari langit itu yang kemarin dijelasin itu yang 5 itu Pak Yai. Yang 5 itu kemarin itu. Itu diantaranya. Diantaranya ya. Ya itu 5 itu. Iya, 5 kan? itu ada. Itu Syahadat, Islam, itu fitrahnya. oh fitrahnya. Syahadat, Ya kesadaran terhadap itulah mengembalikan kita jadi fitrah. Makanya hari raya fitrah. Setelah mendapatkan hidangan dari langit, kita menjadikan hari raya fitrah. Fitrah itu kembali pada kita awal. Kembali kepada manusia, kembali kepada fitrahnya manusia. Manusia yang fitrah, sejatinya manusia yang sejati itu membawa 5 itu. 1 syahadat, Islam berserah diri, mawadah warohmah, ikhtilafan, menerima sekaligus menghormati perbedaan, pelepasan. Itu kesadaran itu yang harus meningkat dan harus berubah. oh iya. Kalau yang 2, 1 lapis baru 5 itu. Iya. Nah, yang 2 langit minal aidin wal faizin. Kembali dan menang. Kembali kemana? Kembali pada watak semula. Yang tadinya ngambekan ya ngambekan lagi dan kembali makan siang seperti biasa. Menang dari apa? Menang karena sudah bisa mengikuti kontes makan lontong dan gorengan selama 1 bulan. Menang. Kenapa? Gremet. Jadi cuma lapisan 1, lapisan 2. Itu sampai dapat semua itu, tak jamin lah dapat semua. Itu tadi rumit ya Pak? Mau yang simpel. Iya. Saya bisa memberikan pemahaman yang simpel, tetapi ya wallahu alam mau ditolak apa diterima. Pemahaman yang simpel, hidangan dari langit adalah kesadaran yang meningkat. Akhirnya apa? Orang yang sudah bisa menyadari siapa sejatinya dirinya. Ya. Kesadaran kita itu adalah sebagai manusia. Kita manusia bukan Tuhan loh.
Oke? Jadi sadari bahwa kita itu manusia. Manusia itu ketempatan salah dan lupa. Al insan makalul kotok manusia. Simple. Nah, makanya hidangan dari langit kesadaran yang meningkat ini, tingkat yang kesadaranmu sebagai manusia yang tempatnya salah itu, diajarkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Begitu selesai Ramadan, ya kan, diturunkan hidangan dari langit berupa ketupat kupat sayur. Makanya menungso itu setelah Ramadan nanti kupat semua ngaku lepat. Cari orang bener susah. Yang tua juga ngaku salah, yang muda-mudanya yang tua malah ini mongko yo akeh salahe. Nanti sing bener sapa ora. Itu kesadaran yang paling hebat. Menyadari bahwa aku manusia. Manusia itu lemah, kanggonan salah. Lan lali. Oke, iki kupat hidangan dari langit, kesadaranmu. Tapi nek kowe mung seneng mangane kupat, engko yo wetenge mau mules ngisang-ngising tok. Jadi kalau yang kamu sadari, keren. Semua orang kupat, ngaku lepat. Dengan kesadaran diri bahwa manusia tempatnya salah, semua habis ngaku lepat, semuanya mau benar semua. Nggak mau disalahkan, marah kalau disalahkan tersinggung. Jelas salah kalau ditegur, ngambek kok. Untung kok, menungsoy. Karena nggak sadar, kesadarannya nggak hidup. Tapi ketika dapat hidangan dari langit, berupa kupat. Kesadaran yang tinggi manusia tempatnya salah dan lupa. Mahal hotok wanisan kupat hidangannya. Ngaku lepat. Maka sikap dia akan memiliki 4 perilaku. Namanya kupat. Laku papat. Lakunya apa? L yang pertama. Setelah poso lebaran. Lebaran dah. Wis aja poso neh. Kembali sarapan pagi wong wis digawekno kupat. Kalau sayur. Ojo mangkat sih, sarapan sih baru mangkat sholat Idul Fitri. Itu apa enggak Pak Toso? Idul Fitri. Lebaran. Wis lebar wis ora poso wae. Nah, ning ojo lali ya. Sadurunge sholat Idul Fitri, kowe luberan. Ojo lali zakate diserahne ning mustahik. Luber. Berbagi. Laku. Baik enggak? Baik. Yang tadinya wah najis amat ngasih dia melihat mukanya aja enak banget ngasih ya kan jangan habis Ramadan lebaran kasih yang banyak kalau perlu orang yang kamu benci ya kan keren wong nek wis ngaku lepat lu iso nrimo kesalahane wong liya wong menungso kanggonan salah kok orang ndak najis bareng ngono jenenge ayo lebaran, lebaran. Nah wes, ayo pada liburan, bersolat, keliling. Liburan boleh benar. Silaturahmi dengan orang tua, silaturahmi ke saudara, silaturahmi ke tetangga, ketemu saling minta. Liburan apa bukan? Nah wes ngono, nah wes, ojo gawe elek. Selanjutnya sadari. Hati-hati jangan nanti salah lagi. Diperbaiki. Dengan cara apa? Laku laburan. Dilabur. Orang itu kalau mau lebaran mau main di labur nih sama dia nganggo jet. Dulu belum ada cat. Apa pain-pain ngono dia. Labur nganggo jet. Direndam kae. Terus ini iso nganggo merang. Ya kan? Bisa juga dari ituan kelapa yang diketok. Diketok. Mancung, ketok, dibuat itu jadi laburan, hiasi, ya kan? Hiasi kejahatanmu masa lalu itu dengan perbuatan yang baik-baik. Nanti kebaikanmu itu akan dapat menghapuskan kesalahan dan dosa yang lalu. Nah wis ngono wis papat, laku papatnya wis dampingi kupat itu karo lepet. Dampingi kupat karo lepet. Nanti lepet. Apa itu lepet? Lepet dari ketan. Kenapa ketan? Ketan itu kerak ketan. Ngeraketake pas seduluran aja nanti pecah lagi kayak wingi-wingi. Jaga kerak ketan. Dengan cara apa? Lepet ditilep sing rapet.
keburukan udah ditilep aja dihapus. Ojo dieling-eling nek. Jangan dibongkar-bongkar kesalahan masa lalu, keburukan masa lalu. Lepet ditilep sing Lepet. Rapet. ben hubungan makin raket. Makanya lepet mesti dari ketang. Nek dibuka putih. Batinnya jadi Putih. keren bener. Iya. Itulah hidangan dari langit. Nah itu simpelnya begitu. Iya. Kayaknya yang lebih diterima Pak Parso tuh yang simpel. Yang simpel. Ojo sampai jadi wong sing simpel ditolak, sing ruwet melayu. Kita harus jadi opo kayak baru karepmu arep piye? Tongkan takon ora rampung. Lakone ra gelem, nek karepmu arep piye to? Dikai sing gampang, nolak. Dari wae iki aliran opo iki? Iya. Dikai sing ruwet-ruwet melayu. Wedi. Iya. Kon dikir kon kolwat kon udah wedi ya kan dikai sing gampang wis ora usah kolwat ora usah iku ning omah ae wis cukup ngene wiritan mbak ora usah wiritan apa-apa meneng ae lungguh karo rokokan ngopi ya nolak asline aliran opo iki apa to itu kan harus karepmu aku arep piye kan senengane ngono Jagalah. bahkan hal insanu aksaro sayin jadala dan manusia itu kebanyakan yo ngeyel itu tuh seneng cerita-cerita ngene iki cerita bolak-balik cerita berubah enggak harusnya berubah tuh dari kemarin-kemarin kan kita cerita tuh dari kemarin-kemarin kenapa baru sekarang tanya perubahan harusnya sudah berubah telak yang gremut soalnya Miber. Iya. enak ini enak pripun Pak Tarso oh ini gak trimo wis pokoke gak trimo mbantah oh enak Iya. Mbak.